Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana caranya membedakan sebuah tafsir bisa dianggap muasir, tafsir kontemporer, dan kemudian bagaimana caranya memberikan atau memutuskan bahwa ada jenis tafsir yang sifatnya klasik. Secara umum, sungguhnya tafsir klasik itu adalah tafsir yang dikonotasikan dengan sebuah karya penafsiran yang didominasi oleh referensi riwayat yang bersumber baik dari Rasulullah SAW, para sahabat maupun para tabi'in. Dan inilah jenis tafsir yang paling klasik di dunia Islam, di mana Al-Quranul Karim setiap ayatnya ditafsirkan dengan keterangan yang bersumber dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in, dan jika keterangan ini tidak ada, tidak jarang kemudian mufassir tidak memberikan pendapatnya sama sekali, tetapi mencukupkan dengan mengatakan bahwa ayat ini tidak memiliki keterangan apapun. Sementara tafsir muasir atau tafsir kontemporer adalah tafsir yang mulai digagas dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan hari ini, dan di antara ciri khas dari tafsir muasir adalah yang pertama sekali mulai hilangnya di sana penulisan sanad. Jadi kalaupun tetap menampilkan riwayat, biasanya riwayat yang ditampilkan itu hanya sebatas matan saja, tidak memuat sanad. Kemudian yang kedua, tafsir muasir itu juga identik dengan subjektivitas dari seorang si mufassir. Jadi biasanya tafsir muasir, tafsir kekinian atau tafsir kontemporer lebih sering secara konten lebih dominan pendapat pribadi si mufassir atau uraian dari pribadi si mufassir dibandingkan dengan apa yang diriwayatkan baik dari Rasulullah, sahabat maupun para tabi'in. Nah, kemudian yang ketiga, tafsir muasir biasanya sangat erat kaitannya dengan kecenderungan seorang mufassir. Jika seorang mufassir itu pakar hukum, maka ia cenderung untuk melahirkan tafsir ahkam. Jika seorang mufassir itu pakar bahasa, maka ia biasanya cenderung untuk melahirkan tafsir dari perspektif kebahasaan. Nah, jika si mufassir itu adalah seorang aktivis misalnya, maka ia akan cenderung untuk melahirkan sebuah tafsir yang menggerakkan, atau dalam bahasa lainnya bisa tafsir adabi wal simai ataupun tafsir siasi dan sebagainya. Dan hari ini jika seorang mufassir itu adalah seorang ilmuwan, dia biasanya akan menulis tafsir ilmi, tafsir yang berbasis kepada pendekatan ilmiah. Nah, inilah corak-corak tafsir ini sungguhnya pada hakikatnya bisa dimasukkan ke dalam tafsir kontemporer, karena ini adalah bukan corak penafsiran yang pertama sekali hadir di dalam dunia tafsir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang mulai ingin melakukan tafsir muasir. Yang pertama sekali, dia tentunya harus paham betul makna ayat sebagaimana yang dulu diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, harus benar-benar mengerti bagaimana makna ayat sebagaimana yang dipahami oleh generasi pertama Islam, bagaimana ayat dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian baru ia mulai menerangkan tafsir sesuai dengan kecenderungan pribadinya. Namun yang harus diperhatikan di sana bahwa bahasa yang digunakan, redaksi yang digunakan, atau pilihan kata yang digunakan adalah sesuatu yang sesuai dengan eranya, sesuai dengan zamannya. Sehingga tafsir itu terasa langsung bermanfaat ketika dibaca oleh pembaca yang hidup pada zaman itu tanpa menemukan kesulitan yang berarti. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu diperhatikan dalam penulisan tafsir muasir, bahwa tafsir muasir harus mempertimbangkan keselarasan makna. Jangan sampai makna baru yang dihadirkan atau makna kontemporer yang dihadirkan dari ayat Al-Quran ternyata bertentangan dengan makna klasik, ya, bertentangan dengan makna yang ada di dalam riwayat penafsiran. Jika ini terjadi, maka nanti akan muncul banyak pertanyaan tentang keabsahan tafsir tersebut, karena ternyata begitu di cross check atau dikonfirmasi dengan makna klasik, ternyata maknanya berseberangan atau malah bertentangan. Karena bagaimanapun seorang mufassir muasir sekalipun, ia harus tahu betul, ia harus sadar bahwa sungguhnya Al-Quran yang mendapatkan wewenang langsung dari Allah SWT untuk menerangkan isi Al-Quranul Karim,
justru adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertimbangan untuk selalu menyesuaikan atau setidaknya pertimbangan untuk tidak berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu harusnya menjadi pertimbangan utama bagi seorang mufassir muasir, agar tafsir muasirnya itu bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, tafsir kekinian itu seharusnya bukan ditulis atau dibuat dalam rangka untuk memanipulasi makna ayat Al-Quran, dan bukan dalam rangka untuk menghilangkan atau merubah kewajiban menjadi sekedar perkara mubah atau merubah hukum haram menjadi sesuatu yang mubah. Tapi justru tafsir muasir harus berangkat dari niat atau spirit untuk menghadirkan kembali Al-Quran di dalam kehidupan ini, agar Al-Quran bisa dilaksanakan dengan mudah oleh orang-orang yang hidup pada masa itu, agar Al-Quran kembali hadir sebagai kitab suci yang berfungsi sebagai hidayah, agar Al-Quran bisa kembali menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang ada sekarang. Maka sampai hari ini ulama terus mengembangkan berbagai macam corak di bawah tafsir muasir, di bawah tafsir kontemporer, sehingga kita mengenal banyak sekali jenis-jenis tafsir yang sebelumnya belum ada. Itu bukan berarti bahwa sebelumnya ayat Al-Quran tidak mengandung makna itu, tapi yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa ulama baru melihat pada hari ini bahwa sesungguhnya ayat sudah lama mengandung makna-makna kontemporer yang mereka baru menyadarinya pada hari ini, dan kemudian mereka berupaya untuk menyampaikannya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang hidup pada masanya. Apa yang dimaksud dengan tafsir al-adabi wal isma'i? Sebagaimana biasa kita mulai dari istilah tafsir itu sendiri. Tafsir adalah sebuah upaya untuk mengungkap, menyingkap, dan memaparkan serta menjelaskan sedetail-detailnya maksud yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an Karim, tentunya sesuai dengan panduan yang sudah dibuatkan oleh para ulama, karena pada hakikatnya tafsir bukanlah upaya untuk menerangkan apa yang dipahami oleh seorang mufassir dari ayat Al-Qur'an. Justru tafsir adalah sebuah upaya sungguh-sungguh yang sangat serius yang dilakukan oleh seorang mufassir untuk memahami pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Qur'an. Sementara adabi, kata adab erat sekali maknanya dengan sastra, ya, dengan keindahan yang ada di dalam Al-Qur'an, cara Allah menyampaikan, cara Allah menyadarkan. Kemudian kata istima'i erat kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Maka tafsir adabi wal istima'i adalah sebuah corak penafsiran yang digagas oleh para ulama dalam rangka untuk yang pertama sekali memberikan penilaian dari sisi Al-Quranul Karim tentang apa yang terjadi di dalam masyarakat. Apakah kebiasaan atau sebuah tradisi itu sudah bisa dianggap benar menurut Al-Quranul Karim, atau ada yang masih perlu dikoreksi dan diperbaiki agar kehidupan masyarakat itu bisa menjadi lebih baik. Juga tafsir adabi wal isma'i ini dihadirkan dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada, memberikan perspektif baru dalam memandang akar persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi yang lebih Qur'ani yang insya Allah diridai oleh Allah SWT tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam atau di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hari-hari ini tafsir adabi wal isma'i dirasa sangat penting untuk terus dipelajari. Corak ini dirasa sangat penting untuk terus dikembangkan, karena memang persoalan kehidupan bermasyarakat makin hari makin kompleks. Persoalannya bertambah seiring dengan berkembangnya pola kehidupan, sehingga ulama ketika merumuskan tafsir ini, mereka sering merujuk yang pertama sekali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, surah Al-Hijr, yang bermakna sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pula lah yang kemudian akan menjaganya. Di ayat ini Al-Qur'an disebut dengan makna zikir, yang itu berarti bahwa Al-Quran itu sebagai pengingat, Al-Quran itu sebagai yang menyadarkan, Al-Quran itu yang mendekatkan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pula yang menjaganya. Nah, ulama mufassir saya mengatakan bahwa makna dari menjaga Al-Quran
bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an tidak hanya dari sisi bacaannya, tidak hanya dari sisi susunan ayatnya, susunan ayat yang ada dalam surat, huruf-hurufnya dan semuanya. Al-Qur'an insya Allah akan tetap ada sampai hari kiamat, tetapi termasuk dalam bagian penjagaan Allah SWT terhadap Al-Quranul Karim, bahwa Allah menjaga Al-Quran agar tetap bisa hidup di tengah-tengah kehidupan, agar Al-Quran tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai kitab yang memberikan hidayah untuk kehidupan. Tidak hanya kehidupan pada saat Al-Quran diturunkan, tetapi di setiap masa dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka kita umat Islam yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran pasti bisa memberikan solusi terhadap kehidupan bermasyarakat. Karena itulah kenapa kemudian tafsir Adabi wal Istimai ini digagas. Yang kedua, ada ayat Allah SWT yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham jika engkau tidak paham. Tanyalah kepada yang mengerti jika engkau tidak mengerti. Nah, kalau mau jujur, bukankah segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada suatu apapun di jagat raya ini kecuali merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Sang Pencipta jauh lebih tahu tentang apa yang terjadi. Sang Pencipta jauh lebih tahu tentang bagaimana agar kehidupan ini berjalan dengan baik. Sang Pencipta tentunya jauh lebih tahu tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Di mana di era sekarang ini orang lebih sering berpikir bahwa setiap persoalan itu bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Padahal tentunya Allah yang menciptakan kita jauh lebih tahu tentang apa yang akan terjadi pada manusia, apa yang persoalan apa yang akan dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Maka bukankah lebih baik jika kita bisa menyerap penjelasan dari Allah SWT melalui keterangan tafsir tentang apa yang harus dilakukan agar masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Yang ketiga, juga dari ayat Al-Quranul Karim ketika Allah SWT menyampaikan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, telah terlaksana atau telah terjadi semua ketentuan-ketentuan Allah SWT di muka bumi ini, maka lakukanlah perjalanan di muka bumi untuk melihat apa saja yang menimpa kaum-kaum yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ya kehidupan kaum Bani Israel, ya, kehidupan kaum Nabi Lut, kehidupan kaum Nabi Nuh dan sebagainya, yang mereka tidak mau mengikuti ketentuan Tuhannya tentang bagaimana hidup dengan cara lebih baik, tentang bagaimana bermasyarakat dengan cara yang lebih baik. Akhirnya mereka harus menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, di mana awalnya kelihatan mereka sangat berhasil, awalnya kelihatan mereka sangat eksis, namun karena mereka melawan, terus-menerus melawan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang mereka banggakan itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Demikian pengenalan tentang tafsir Adabi wal Istimai. Tafsir ini penting dan banyak sekali kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama yang berisi tentang penjelasan berbagai aspek sosial, berbagai aspek kemasyarakatan yang bisa diambil, yang bisa dipelajari dari Al-Quranul Karim. Ada tafsir, semisal tafsir fi Dhilal Quran, karya Said Qutb. Ada juga tafsir Munir, tafsir-tafsir kontemporer banyak sekali yang di dalamnya mengandung corak adabi wal Istimai. Ada tafsir Al-Manar, termasuk juga di antara tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karya Tahir bin Ashur. Yang itu semua bisa memberikan pencerahan bagi kita untuk melihat bagaimana cara Al-Quranul Karim menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.